Tabea su pada rame. Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Dan sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena pada saat ini kami bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu, terlebih melakukannya. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan, akan menyampaikan firman-Mu yang tanpa batas dan penuh kuasa ini. Biarlah dalam urapan dan kendali kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sekalian siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu kini sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, baiklah sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dalam renungan harian hari ini. Bacaan kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai 16a. Sekali lagi, Lukas 3 ayat 15 sampai 16a, demikianlah sabda Tuhan. Tetapi karena orang banyak menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Judul renungan harian keluarga kita saat ini yaitu rendah hati. Sekali lagi, rendah hati. Kata bijak tentang rendah hati adalah sikap hati. Kerendahan hati adalah sikap hati yang tetap tenang dan merasa biasa-biasa saja saat dipuji dan disanjung orang, dan tetap tenang saat dihujat bahkan dicaci maki sekalipun. Itu kata bijak tentang rendah hati. Rendah hati sekali lagi adalah sikap hati yang tetap biasa-biasa saja saat dipuji dan disanjung, dan juga tetap tenang saat dihujat bahkan dicaci maki sekalipun, atau tidak baperan. Saat dipuji, tidak sedikit orang yang terbuai oleh pujian, langsung sombong, bangka dada, sehingga terkadang ada orang ketika dipuji menjadi sombong dan tinggi hati. Bahkan terkadang ada orang yang merasa lebih hingga merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain karena dia lebih hebat, lebih jago, lebih pintar, dan sebagainya. Sikap yang demikian tentu adalah tindakan yang salah dalam merespon pujian. Sekali lagi, tetap tenang kalau dipuji, tidak merasa seperti biasa-biasa saja saat dipuji, dan tidak merasa cemas, baperan saat dihujat dan dihina sekalipun. Sekali lagi, sebab itu belajar dari Yohanes Pembaptis melalui firman Tuhan ini untuk tidak menjadi sombong dan tetap rendah hati. Meski saat itu Yohanes telah disebut menjadi perintis jalan bagi kedatangan Mesias, atau bisa dikatakan dia adalah ketua TS
ketua TS, perintis jalan Mesias, jalan keselamatan. Dialah ketuanya, dialah perintisnya. Orang yang sangat penting. Meski saat itu juga telah disebut menjadi perintis jalan bagi kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, bahkan kedatangan Yohanes juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi status yang diperoleh Yohanes ini ternyata tidak membuat ia berbangga diri. Sebaliknya, ketika Yohanes dengan giatnya memberitakan, sekali lagi, tetapi status yang diperoleh Yohanes ini ternyata tidak membuat ia berbangga diri. Sebaliknya, ketika Yohanes dengan giatnya memberitakan pertobatan kepada orang banyak, mereka mengira bahwa Yohaneslah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel itu. Yohanes dengan tegas memberi jawab bahwa dirinya bukanlah Mesias yang dinantikan. Yohanes mengatakan bahwa ia hanyalah seorang yang menyuarakan suara pertobatan supaya setiap orang yang layak menyambut Sang Mesias. Yohanes bukan Mesias itu. Bahkan untuk membuka tali kasutnya saja ia tidak layak. Sekali lagi, membuka tali kasutnya, kasut Mesias, Yohanes tidak layak. Tali kasut adalah tali yang digunakan untuk mengikat sandal pada kaki. Pada waktu itu membuka tali kasut merupakan pekerjaan yang hina. Dan hanya seorang hamba yang akan melakukan pekerjaan itu terhadap Tuhan mereka. Namun bagi Yohanes, menjadi hamba Mesias saja ia tidak layak. Bayangkan kerendah hatiannya. Menjadi hamba Mesias pun dia tidak layak. Hanya seorang hamba yang akan melakukan pekerjaan ini, sekali lagi. Apalagi menjadi Mesias. Menjadi hamba Mesias saja Yohanes katakan dia tidak layak. Apalagi dikatakan dia Mesias. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sikap Yohanes ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis benar-benar mengerti bagaimana merendahkan diri, merendahkan hati tanpa mencari keuntungan dari apa yang dilakukannya. Yohanes tidak mencari keuntungan, cari nama dari pekerjaannya sebagai perintis, sebagai TS bagi kedatangan Sang Mesias. Dia tidak cari untung. Ia sadar betul bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah dan tidak sebanding dengan Mesias yang sejati. Sebab Mesias yang dinantikan itu adalah pribadi yang lebih berkuasa daripada dirinya. Kerendahan hati seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, apalagi kita orang-orang yang percaya. Sebab sehebat apapun kita, setinggi apapun status orang sosial yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita punyai, sekaya apapun kita, semuanya adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi, sepandai apapun kita, sehebat apapun, sekaya apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, jabatan kita, semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan. Bahkan hidup kita sekalipun, napas kita ini pun, semua hanya anugerah Tuhan. Artinya bahwa kita sebenarnya hanyalah manusia yang terbatas dan tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Sekali lagi, kita semua manusia terbatas. Ite alu tau mata. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua boleh kita peroleh karena kemurahan Tuhan. Jabatan, kekayaan, kehormatan, bahkan badan sehat, semua itu adalah pemberian Tuhan. Sebab itu, jangan kita menjadi sombong dan angkuh, tinggi hati dan membangga-banggakan kekayaan, kedudukan, jabatan dan segalanya. Keadaan seperti ini seringkali terjadi. Ada orang yang ketika mempunyai segalanya dalam hidup, maka ia dengan mudahnya sombong, bangga, dan merendahkan orang lain. Menjadi lupa diri dan lupa Tuhan yang memberi hidup dan berkat. Yesaya 29 ayat yang 20 berkata,
Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Karena itu, jadilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena saat ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar apa artinya rendah hati. Bapa, berikan kepada kami sekalian hati yang rendah, yang tidak sombong dan tidak bangga dengan semua yang telah kami peroleh. Karena semua yang ada pada kami, kesehatan, kekuatan, jabatan, kekayaan, bahkan segala-galanya, itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan napas hidup kami pun, semua karena anugerah-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap rendah hati. Tetap biasa-biasa saja saat dipuji, disanjung, dan juga tetap tenang saat dihina dan dihujat sekalipun. Karena itu ya Bapa, taruhlah hati yang rendah di hati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ini pinta doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian Tantiro Germita bersama saya Pendeta Anton Sulung, dan kita akan berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Mabu mangaramatta tabea supadarame pariyama.